Baik, mohon perkenannya untuk foto bersama. Ya, kepada Bapak Andi Surya disilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Al-Quroma 1-2 menit saya pengen kesirian pengen ngomong, Pak. Tuh kalau niku iri ingkang saya napa iri kamu itu saya. Al-Mukarram Bapak Suharso Monarfa Hafizahullah. Ibu saya yang tegas, disiplin, ini ana wong rokok ngamuk-ngamuk. Ibu Irmalina. Yang saya hormati Ayanda Pak Mardiono, Al-Mukarram, Ariel, Gus, selamat datang dan jangan keluar-keluar lagi Gus. Jangan mingselp lagi. Niku derek kula Kiai yang saya hormati, Kiai Lukman, luar biasa, beliau sering kali nelpon saya dan ya luar biasa mendoakan mensupport. Terima kasih. Gus Arfani yang saya hormatkan, Mas Eep, pemberi jalan yang luar biasa, dan semua pengurus anggota GPK Minas Sama Ilal Ard dari pusat sampai rantai maksud saya gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai perang Badar dan terbunuhnya Abu Jahal dan yang lain, maka nafsu marah orang Mekah hanya satu, Muhammad harus mati. Maka terjadilah perang Uhud. Perang Uhud ini Nabi Muhammad memerintahkan Abdullah bin Jubair agar menjaga gunung Rumat dengan bala tentara sekitar 7.000 pemegang panah. Dan beliau berpesan, saya menang jangan turun, saya kalah jangan turun kalau belum diperintah. Nabi Muhammad perang di bawah menang, yang di atas ribut, itu sudah menang, ayo turun jangan rebutan. Itu sudah banyak yang dapat ghanimah, ada lagi itu sudah banyak proyek gitu kira-kira. Maka kepartaian lupa adanya proyeknya yang maka banyaklah yang turun, tidak lagi konsisten dengan perintah Nabi. Kata Nabi jangan turun sebelum saya perintahkan. Menang jangan turun, kalah jangan turun. Konsistensi kita terhadap partai, apapun demi partai. Nah kalau melihat proyek luar biasa nantinya rusaknya nih Bang. Akhirnya turun semua, ini ada Pak Kiai. Dari Magelang ini mbah kita yang bahasanya itu. Saya hormati. Kiai Situ Bali, Kiai Karawo. Akhirnya Nabi Muhammad keteteran dan katakanlah secara zahir kalah. Nabi Muhammad lari ke gunung. Al-Jibal. Hanya dijaga oleh beberapa orang, diantaranya Sayyidina Umar. Tidak ada perlawanan dari kaum muslimin. Maka itu ketika turun tinggal 12 orang. Ternyata Amr bin As punya pasukan kavaleri menghancurkan 12 orang. Dan mati semua. Dan menyerang berbalik kemenangan untuk kaum Quraisy. Ternyata kaum Quraisy tidak melawan. Maka kata kaum Quraisy, orang Islam itu fanatik terhadap Muhammad. Kalau Muhammad ada, tentu dia mengatakan ada. Kalau Muhammad tidak ada, dia akan diam. Maka satu-satunya politik yang dipakai adalah menyebar suara. Naiklah kuda. Orang Quraisy diambil mengatakan, Inna Muhammadan qad mat. Muhammad mati. Kalau masih hidup pasti ngomong, masih hidup bersama saya. Kalau sudah mati pasti diam. Muhammad mati. Sahabat Umar bangun. Kata Nabi, "Madza fa'ad? Anak mau apa kamu tak bangun?" Lah, panjenengan masih hidup. Kalau dibilang mati, nanti lemah sahabat-sahabat. Mentalnya lemah. Waduh, Muhammad sudah apa? Gimana ini? Waduh, P3 sudah mati. Bagaimana? Kan begitu kira-kira. Maka perlu dijawab, ini masih ada. Jangan. Kenapa? Gawat. Karena dalam posisi gawat, kamu diam. Catat, kalau posisi gawat, kamu diam. Ya, Muhammad mati. Akhirnya tidak ada yang jawab, maka mereka kumpul, Muhammad benar-benar sudah mati. Itu karena tidak dijawab. Kalau Muhammad mati berarti Tuhan Muhammad kalah.
Berarti Tuhan kita yang menang. Tuhan kita, kata orang kafir, yang paling besar adalah Hubal. Kelilinglah orang kafir dengan mengatakan, U'lu Hubal, U'lu Hubal, U'lu Hubal. Hubal menang, Hubal menang. Sahabat Umar sedang diam saja. Itu ditepuk oleh Nabi. Gum ya Umar, ajib. Bangun Umar, jawab mereka. Bagaimana jawabnya? Yang menang Allah, bukan Hubal. Sahabat Umar naik lagi. Allahu a'la wa ajal. Lanal maula wa la maula lakum. Saya punya maula Allah dan Allah yang menang. Dia selesai, kata Umar, wahai Nabi, tadi disuruh diam. Katanya gawat. Sekarang suruh ngomong, padahal masih gawat. Kenapa? Oh Umar, kalau tadi persoalan saya, Muhammad mati, itu persoalan saya. Seorang makhluk, persoalan politik, keamanan, sosial, budaya. Lah kalau yang kedua, kamu saya suruh naik. Itu sudah bukan persoalan Muhammad lagi. Persoalan Tuhan, persoalan agama, persoalan akidah. Jadi kalau kita mempertahankan akidah melalui partai P3 tidak ada tawar-menawar. Tidak ada. Oleh karena itu. Insya Allah. Jadi kalau masalah biasa, itu happy-happy saja. Masalah sosial, budaya, politik, masalah vaksin, masalah apa. Yang sudah selesai tapi dananya belum selesai. Itu hebat sekali. Kalimat saya ini saya catat, Gus. Seperti kalimatnya Pak Ketum itu, hasil tidak akan melupakan ikhtiar. Hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Ini luar biasa. Makanya harus ikhtiar. Rekan-rekan saya hormati. Inilah harus bisa. Mana yang persoalan negara, persoalan masyarakat, persoalan sosial, dan mana persoalan agama. Yang hanya kita menampilkan adalah berbasis Islam dan berparti Islam cuma P3. Lainnya nggak berani. Lainnya nggak berani. Dan ini kita tempatkan pada posisi adalah waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Waman da'a ilallahi adalah dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, wa amila salihah, beramal saleh, bernuansa kebangsaan, membangun rumah sakit, pendidikan dan lain sebagainya. Wa qala al-qaul al-ibraz, al-idhar, mengatakan itu supaya didengar orang lain, itu namanya waqala, qaul. Waqala, saya minal muslimin, saya berlabel Islam, saya partai Islam, dan inilah yang tidak dimiliki oleh mereka adalah waqala innani minal muslimin. Yang saya sampaikan adalah Islam yang mengayomi semuanya, yang rahmatan lil alamin, di bawah pimpinan Bapak Soeharto. Saya melamun Pak, mohon maaf melamun. Kenapa Allah memilih Pak Soeharto? Apanya yang dipilih? Apanya? Wah, ternyata saya Gus. Ya kalau Gus kan macam ya. Gus itu macam itu. Itu anak kiai. Pendiri Ibu PPNU itu. Pak ibunya itu. Nah kalau Pak Soeharto selama sekali termenung. Sampai saya ketemu dengan, mohon maaf, mertua saya Mbah Maimun. Piye mus, terus bunti. Iki. Lapun, iki api kabeh. Neng aku setuju Soeharto wae ya. Monggo. Sebabnya, wis kowe engko ngerti dhewe. Engko ngerti dhewe. Lama sekali, sekarang jawabannya. Ternyata kakek Pak Soeharto adalah orang yang ngerumat kakeknya Sayyid Abdullah Balfaqih Malang. Luar biasa. Ini jawabannya. Karena beliau merumat turunan Rasul, maka Allah memberikan penghormatan pada beliau, bukan penghormatan, amanat membangun dan membesarkan partainya para ulama. Insya Allah bawa beliau, insya Allah. Para bapak, para ibu kurang sopan kalau banyak-banyak, mohon maaf. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma aslih man fi salahi salahu ahlil Ka'bah wa ahlik man fi halaki salahu ahlil Ka'bah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Akil Siroj,